berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kita dan hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa dalam hati. Kita mulai. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 86 ayat 1 tambah ayat 3. Mari kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari buku ND nomor 452 ayat 1. Oh
telah dengar hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian buku Ende nomor 182 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan. Kita bernyanyi dari nomor pendek 458 ayat 1. No, sí.
demikian bunyinya. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah disucikan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kebenaran. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasa oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada daya korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak akan Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguruskannya, dan yang akan memberikan kasih roh karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dengan buku Ende nomor 84 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Kita ikuti acara selanjutnya, yaitu doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur ya Allah di surga pada saat ini kami memperoleh sukacita yang besar melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mati di kayu salib, membawa kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Allah di surga, pada kesempatan ini kami berkumpul seluruh jemaat HKBP Sukadono mengingat, memperingati betapa besar kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni kami, menerima kami orang berdosa ini. Kiranya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami layakkan, kami lakukan, kami tunjukkan dalam kehidupan kami yang baru, sehingga kami selalu melakukan kehendak Tuhan dalam setiap perbuatan kami. Allah surga, kami juga berdoa buat peristiwa yang terjadi pada saat ini, yaitu COVID-19, di mana seluruh muka bumi termasuk kami manusia sangat menderita. Banyak korban, banyak para medis yang kena korban karena para orang-orang yang telah dirawat, yang telah dijaga di rumah sakit maupun tempat yang disediakan. Ya Tuhan Allah di surga, apapun yang terjadi pada saat ini, terkhusus kepada kami yang masih Tuhan layakkan hidup, biarlah kami setia menjaga kehidupan kami. Terlebih Tuhan melalui pemerintah kami pada saat ini telah menganjurkan, memberikan himbauan kepada kami agar kami selalu berdiam diri, menjaga diri kami di rumah kami masing-masing untuk mengurangi terjadinya virus corona pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah seluruh keluarga korban yang kena bencana pada saat ini. Biarlah keluarga juga Tuhan tetap tabah, tetap bersukacita, tetap memperoleh kehidupan dari Tuhan, karena telah menerima Yesus Kristus yang lebih besar, yang telah berkorban, dan kehidupan dari Yesus Kristus itulah menjadi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Allah di surga, berkati juga para jemaat-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini terbatas untuk melakukan sesuatu, termasuk pekerjaan, rutinitas, bahkan sangat mempengaruhi dalam ekonomi keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing, supaya kami selalu taat, bahkan tidak khawatir, dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Ya Tuhan Allah di surga, berkati juga para jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini,
supaya mereka juga menerima apa yang Tuhan berikan, tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Biarlah mereka tetap bersukacita walaupun secara fisik mereka sakit, tapi mereka memperoleh jiwa yang baru melalui Yesus Kristus yang telah menebus dosa mereka. Apabila ada jemaatnya Tuhan yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka supaya mereka kembali melihat bahwa Tuhan telah menunjukkan kuasa-Mu kepada mereka. Berkati juga Tuhan gereja-Mu ini. Walaupun pada saat itu Tuhan kami tidak bisa berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, tapi dimanapun kami berada, baik di rumah, tempat kami masing-masing, kami bisa berkumpul, datang ke hadapan-Mu, melakukan ibadah kami. Karena ibadah yang utama adalah ada dalam diri kami masing-masing. Apa di surga, berkati juga para pelayan-Mu di gereja ini Tuhan, supaya melalui pelayanan kami, tugas kami di gereja-Mu, Tuhan kami muliakan, agar kami setia dalam panggilan Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, seluruh jemaat HKBP Sukadono yang telah menaikkan pujian syukur nyanyian kami pada saat ini. Tuhan terima, dan kami layak menerima berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian kita dan buku ND nomor 81 ayat 1. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring.
ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan para narasumber dan anak-anak sekolah minggu, hari ini kita kembali beribadah dalam suasana yang jauh berbeda seperti awalnya yang biasa kita lakukan. Apalagi ketika kita mengikuti ibadah Jumat Agung, kita rindu kita beribadah di dalam bait suci Allah. Kita mengenang kembali tentang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena kondisi dunia ini yang mengalami pergumulan yang sangat berat, maka kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu saat ini bersama-sama dengan anak-anak kita, bersama-sama dengan saudara-saudara kita, bersama-sama dengan yang kita cintai, kita beribadah di rumah kita. Kita tahu bahwa kita beribadah dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan hadir di rumah kita saat ini. Saudara-saudara, harapan kami dan doa kami kepada Tuhan bahwa kita semuanya dalam kondisi sehat dan kita masih tetap mengikuti apa yang dipesankan oleh pemerintah kita untuk melakukan social distancing dan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Saya percaya kita dapat melakukan itu. Dan karena kita adalah para pengikut Yesus yang memang mau untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui para hamba-Nya, yaitu para pemerintah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, pada Jumat Agung ini, membawa kita kembali untuk mengingat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan hari ini memberitahukan bagaimana Yesus itu benar-benar menghadapi penderitaan yang sangat besar sekali. Saudara-saudara, dalam cerita ini sekali Yesus disalibkan pasukan Romawi dan ahli Taurat, orang-orang Farisi serta orang banyak yang telah menghasut para imam-imam dan meneriakkan penyaliban Yesus. Saudara-saudara, mereka ternyata sangat menjaga dan menyaksikan Yesus yang tersalib itu, dan bahkan dengan penuh tanda tanya dan membenarkan diri. Apakah Yesus
yang mengaku anak Allah itu raja orang Yahudi dapat turun dari salib? Apakah Allah akan menolong Yesus? Saudara-saudara, menurut mereka Yesus telah gagal mengaku dirinya sebagai anak Allah karena tidak mendapat pertolongan dari Allah. Itu pandangan mereka. Itu yang ada di lintasan di pemikiran mereka, sehingga mereka menunggu Yesus sampai Yesus mati. Maka mereka merasa telah berhasil membuktikan bahwa kesaksian Yesus tentang dirinya anak Allah adalah palsu, dan mereka lah yang benar. Dengan menangkap dan mengadili dan menghukum Yesus, mereka merasa dirinya jauh lebih mulia, jauh lebih benar, jauh lebih kudus, dan jauh lebih berdasar. Saudara-saudara, dengan menyalibkan Yesus yang diapit oleh dua orang penjahat, mereka mau menyamakan Yesus itu sebagai penjahat yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara, sangat-sangat menyedihkan sekali. Saat-saat penyaliban itu semakin menegangkan dan memprihatinkan. Apalagi ketika mulai di jam 12, saat di mana matahari percis di atas kepala dan bersinar dan dunia terang. Kemudian tiba-tiba kegelapan meliputi wilayah sampai jam 3 sore. Peristiwa itu sangat menegangkan sekali dan sangat mencengangkan. Saudara-saudara, kalau mau kita lihat, sepertinya dunia berkabut atas kejamnya manusia, ciptaan Allah, menyalibkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat ketika Yesus yang disalibkan tersebut, kegelapan menutupi dan orang mulai berpikir ada apa. Bahkan ketika Yesus yang tersalib dan akhirnya dia berteriak dengan suara yang nyaring mengatakan, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata teriakan seruan Yesus itu bukanlah ucapan yang mengigau. Saudara-saudara, ungkapan yang disampaikan Tuhan Yesus itu dan mengatakan bahwa dia menghadapi beratnya tekanan dan penyiksaan dalam hal menanggung dosa-dosa kita umat manusia, yang sebenarnya kita yang harus menanggung itu, yang sebenarnya kita yang menerima itu, tetapi Yesuslah yang merasakan dan menanggung penderitaan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita diperhadapkan dan diposisikan ketika Yesus disalibkan, satu orang pun kita tidak pernah ada yang mampu. Satu orang pun kita tidak ada yang mampu menghadapi itu, selain penyiksaan secara fisik, penyiksaan secara batin dan secara psikologis juga diterima. Tidak ada orang yang mampu. Saudara-saudara, apalagi kalau kita lihat kondisi dunia yang sampai saat ini mengalami wabah yang sangat besar sekali, kita sendiri tidak mampu menghadapinya. Ada rasa takut, ada rasa was-was, dan bahkan ketika
Secara ekonomi, kehidupan kita terpuruk. Secara kehidupan sehari-hari pun kita mengalami rasa was-was. Itu saja kita tidak mampu. Bayangkan saudara-saudara, lebih daripada itu dihadapi oleh Yesus ketika disalibkan. Hanya untuk menanggung dosa-dosa kita umat manusia. Agar kita layak, agar kita menjadi warga kerajaan surgawi yang menerima kematian Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat juga ketika murid-muridnya yang pada masa hidup atau ketika mereka bersama-sama dengan Yesus selalu mengatakan berjanji setia sampai mati. Setia dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi ketika Yesus menghadapi penderitaan disalib, murid-muridnya menjauh. Murid-muridnya meninggalkannya. Yesus hanya dirinya sendiri yang menanggung penderitaan tersebut. Yesus hanya dirinya sendiri yang menghadapi itu. Murid-muridnya tidak terlihat satu orang pun di mana mereka. Dia berjuang sendiri sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Itu sebabnya saudara-saudara, seruan Yesus yang mengatakan Eli, Eli lama sabachthani adalah seruan betapa beratnya penderitaan rohani yang hanya dapat dimengerti dari pemahaman rohani orang yang paling tahu. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat bahwa Yesus itu memperjuangkan kehidupan kita. Yesus itu yang mati di kayu salib memperjuangkan kehidupan kita. Dan bahkan hari ini Tuhan Yesus juga memperjuangkan hidup kita. Dalam kehidupan wabah saat ini, saudara-saudara, mari kita imani bahwa Tuhan sedang memperjuangkan hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita rasakan dan kita lihat bagaimana Tuhan itu menderita di kayu salib. Sungguh berat penderitaan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas 23 ayat 34, bahkan Yesus ketika di kayu salib, dia bahkan mendoakan kita. Bahkan dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan ketika perempuan-perempuan di Yerusalem, kalau kita lihat dalam kitab Lukas 23 ayat 8, ketika mereka meratapi dan menangisi Yesus, bahkan Yesus sendiri menghibur. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudara, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ketika dia, kalau kita mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, kita sebenarnya ingin melihat bahwa bangsa Israel, kita melihat ketidaksetiaan mereka. Dia berjuang sendiri untuk menebus. Dia berjuang
Dosa kita lah yang membuat kematian rohani, kematian. Dan Tuhan Yesus lah yang menebus dengan kematian. Meski Yesus tidak berdosa, tapi dia mau melakukannya untuk orang berdosa. Dan itulah kasih sayangnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam nats ini, justru orang-orang sekitar benar-benar tidak memahami. Mereka masih mau membuli. Mereka masih mau melakukan sesuatu hal penghinaan. Tetapi saudara-saudara, hal yang terjadi adalah ketika Yesus yang berteriak tersebut, tabir bait suci terbelah dua, yang selama ini membatasi kehidupan antara manusia dan Allah tertutup oleh dosa-dosa manusia. Namun ketika Yesus yang menyelamatkan, tabir itu terbelah bahwa hubungan manusia yang selama ini tertutup oleh dosa dibuka oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan sungguh indah, dapat terjalin kembali hanya karena Yesus yang mau dan rela mati di kayu salib agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah menjadikan kita sebagai para pewaris kerajaan Allah. Bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kematian Yesus itu membuka sebuah harapan. Membuka harapan kita yang sangat luar biasa. Kalau di dalam nats ini dikatakan bahwa dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kalau Yesus tidak mati, tidak akan ada sebuah pengharapan yang sangat luar biasa. Pengharapan kita akan menempati hidup kudus, kota kudus. Itu hanya kita temukan dari pengorbanan Yesus di kayu salib dan kesempurnaannya pada kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mari kita menaruh harapan. Mari kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Apalagi pada saat-saat ini, saudara-saudara. Kalau kita kehilangan harapan akan Yesus dalam kondisi yang terjadi di dunia ini, kita tidak ada lagi kekuatan. Karena itu harapan kita, itulah kekuatan kita yang terakhir. Iman kita kepada Tuhan, itulah kekuatan kita yang terakhir. Selama kita memiliki yang dua ini, harapan dan iman kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, badai ini pasti akan berlalu dari kita. Sama halnya, sedangkan hal ini dalam nats ini Tuhan telah melakukan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa sekali. Sehingga pengharapan itu ditemukan dalam diri Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus sungguh sangat luar biasa. Dan Yesus yang mati di kayu salib tersebut membuka mata iman manusia bahwa dia adalah sumber kehidupan, bahwa dia adalah anak Allah, sumber kehidupan, bahwa dia adalah Adam yang kedua yang membawa kehidupan yang abadi kepada umat manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Dan
Mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, dia adalah anak Allah. Kalau dikatakan anak Allah, saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak pernah lagi menjadi dikatakan sebagai anak-anak Allah, tetapi dia menjadi anak-anak dosa. Kalau dikatakan anak Allah, maka dia adalah pemilik dunia ini. Maka Allah memberikan kuasanya kepadanya untuk menguasai dunia. Dunia ini milik Allah. Dan ketika Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit, dia kembali mengambil dunia ini menjadi miliknya dan tidak lagi menjadi milik dosa dan iblis. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Mari kita nikmati dan kita mau mengimani itu dan kita akan menerima sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita adalah anak Allah. Karena kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Kalau kita anak Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat. Dan kita harus imani kita adalah anak Allah, maka kita akan menghadapi kehidupan ini. Sesuatu hal yang sangat indah sekali. Tuhan bersama dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari taruh harapan kepada Tuhan karena kita adalah anak Allah. Saudara-saudara, pada saat ini kita juga melihat para perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, yang selama ini mereka dari jauh, mereka juga memang bersedih sekali akan kematian Yesus. Namun mereka juga kesetiaan mereka melihat Yesus, mengikuti Yesus, patut untuk kita ikuti. Kesetiaan para perempuan yang mengikuti Yesus sangat luar biasa. Dan mereka juga yang menerima sukacita yang pertama ketika Yesus bangkit. Orang yang setia kepada Tuhan juga akan menerima sukacita dari Tuhan. Orang yang tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan juga akan menerima sebuah kesembuhan dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa beribadah dalam gereja Tuhan di HKBP Sukadumi, namun kita tetap setia beribadah kepadanya di rumah kita masing-masing. Maka ketika kita tetap setia, saudara-saudara, kasih karunia Tuhan juga akan menyertai kita, dan kesetiaan Tuhan juga akan bersama kita. Kiranya dalam Jumat Agung ini kita menemukan kesetiaan Tuhan yang paling indah dalam hidup kita. Dan dalam kehidupan yang terakhir, dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita tetap setia, satu saat nanti kita akan mengatakan, sungguh indah menjadi orang yang setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Engkau mau mati di kayu salib Tuhan. Engkau mau menderita di kayu salib Tuhan. Engkau terhina hanya untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa menyelamatkan kami. Bapa di surga, ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau memberikan harapan kepada kami bahwa kemenangan itu milik kami, dan kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan akan menjadi sebuah sukacita yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa memberkati kami, dan kami juga percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan di dunia saat ini, ketika kami tetap setia kepada-Mu Tuhan, maka kami mampu dan bisa melalui badai ini Tuhan bersama dengan Tuhan, karena Engkau adalah Mahkota yang mampu membawa kami kepada sebuah
kita puji Tuhan dengan nyanyian kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yeah.
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada